Berfirman-Lah Tuhan, kami rindu menikmati sabda Tuhan. Tuhan, tidak ada yang lebih ajaib, tidak ada yang lebih heran daripada perkataan-Mu Tuhan. Langit bumi ini akan lalu lenyap, tetapi firman-Mu akan kekal sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, kami oleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau dikuatkan, kami mau disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga mau disiapkan hati kami Bapa, untuk kami ditegur, dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami, firman-Mu yang akan memberikan kami semangat yang baru Tuhan. Segala kuasa yang mencoba mengintimidasi, mencuri perhatian kami mendengar firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa Allah yang bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Biarlah perkataan yang keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara kita yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Baik, saya sapa kita semua. Shalom saudara. Ada sukacita, amin. Saudara, saya percaya kerinduan kita untuk datang ke tempat ini hanya satu. Kita mau mengalami lawatan Tuhan, amin saudara. Tidak ada kita yang bisa kuat sampai saat ini kalau bukan karena Tuhan. Kita ini diciptakan dari debu dan tanah, tidak ada kekuatan apapun. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, yang dari debu dan tanah ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, amin saudara. Nah hari ini saudara, kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Kita belajar tentang bagaimana sikap mengasihi Tuhan. Saya bawa topik ini saudara untuk kita boleh belajar bagaimana sikap di dalam mengasihi Tuhan. Sebab banyak orang berkata aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, tetapi sikap tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Bahkan saya mau katakan saudara, orang bisa bernyanyi tentang Tuhan, orang bisa bernyanyi dengan meneteskan air mata, tetapi dia tidak mengalami Tuhan. Bahkan saya mau katakan juga saudara, orang bisa buat atribut ataupun orang bisa buat slogan yang besar atau pernak-pernik tentang Tuhan, tetapi dia tidak mengalami Tuhan. Bahkan ada yang sampai rela menulis, bahkan membuat tato di dalam tubuhnya tentang Tuhan, tetapi dia tidak mengalami Tuhan. Saya mau katakan itu untuk apa? Bukan tidak perlu itu semua. Bahkan kalung salib bukan tidak perlu, tetapi saya katakan saudara, mengasihi Tuhan bukanlah terlihat dari penampilan fisik atau penampilan luar saja. Mengasihi Tuhan adalah dalam hati kita. Katakan amin saudara. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, kita harus siap ditempa. Sikap kita pun harus siap ditempa. Banyak orang bilang I love you Jesus, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang bilang saya mau hidup mati-matian untuk Tuhan. Coba saudara lihat apa yang dikatakan Petrus. Waktu Tuhan bilang, ya, aku akan diserahkan. Tuhan, Petrus langsung menarik Yesus, sekali-sekali tidak. Mereka harus menghadapi saya dulu. Mati pun saya rela untukmu Tuhan, kata Petrus. Tapi apa saudara? Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ada orang nanya, kamu salah seorang dari dia? Tidak. Kamu salah seorang? Swear. Mati pun demi Tuhan. 3 kali langsung didengarnya. Saudara, penting sekali belajar ini, maka saya angkat topik ini saudara, sikap di dalam mengasihi Tuhan. Nah mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-17 ayat 11. Saya mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, ayat 12. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, ayat 14.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Kita belajar saudara dari 10 orang sakit kusta. Orang mengasihi Tuhan bukan mengejar berkat. Garis bawahi saudara. Yang pertama, dari kisah tentang 10 orang sakit kusta, kita mau belajar untuk ikut Tuhan bukan mengejar berkat, tetapi mengejar pribadinya. Ini satu pembelajaran bagi kita. Berapa orang yang disembuhkan? Berapa orang yang mengalami Tuhan? Ya, 1. Berapa? 1:10 saudara. Semua mengalami kesembuhan, tetapi yang mengalami Tuhan 1. Saudara, begitulah perbandingannya saudara. Maka firman Tuhan juga tegas katakan yang datang itu orang Samaria yang dianggap mereka adalah orang asing. Bahkan satu ayat lagi saudara, ya, kalau kita baca ayat ini kita akan diingatkan saudara, Matius pasal 19 ayat 30. Matius pasal 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini juga ayat mau menjelaskan saudara, ya, ada ya, yang tadinya dia tampil, yang tadinya dia orang yang menjadi kebanggaan, tetapi nanti dia tidak jadi orang apa-apa. Tetapi orang yang tidak dianggap seperti orang Samaria tadi, malah itu yang menonjol. Saudara, bagaimana sikap mengasihi Tuhan? Jangan kejar berkatnya, kejar pribadi Tuhan. Orang Kristen mengejar berkat bukan, tapi dikejar berkat. Orang Kristen harus punya prinsip, saya hidup bagi Tuhan, ya. Ada lagunya itu ya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang, dunia tak bisa, apa katanya? Dari kasih-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama kejar pribadinya, ya. Ada seorang anak kecil saudara, ya, ini ilustrasi, tapi ini ilustrasi yang cukup bagus. Setiap kali dia menunggu orang tuanya datang dari kerja, ya, saudara yang orang tua pasti merasakan. Saya juga mulai merasakan, anak saya sudah mulai pakai baby walker, sudah bisa jalan saudara. Lalu orang tua ini bawa sesuatu dari dari luar. Saudara, anak yang mengasihi, anak yang sangat mencintai orang tuanya, waktu datang bapaknya, apa yang dikejar? Oleh-oleh atau bapaknya? Halo, oleh-oleh atau bapaknya? Saya pun kadang-kadang saya pegang ini saudara, saya pegang. Anak saya sudah lari, kadang kalau nggak saya rem ditabraknya gerbang saudara. Saya bilang ini enggak, tapi dia angkat tangannya kepada saya. Saya terakhir mamanya yang makan, ya kan? Mamanya bawa apa kan gitu. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan sayang akan pribadinya. Maka saya sangat ya tertarik dengan satu pembahasan seorang pendeta berkata, kalau engkau sakit sembuh itu jangan terlalu engkau expose. Tetapi ketika engkau mengalami Tuhan, beda kan sakit sembuh dengan mengalami Tuhan? Seperti orang kusta tadi, apakah yang 9 mengalami Tuhan? Tidak saudara. Jangan expose, wah ada orang sakit kanker sembuh. Saya bilang, batal gak kematiannya? Gak mati lagi gak dia? Masih mati dia saudara, hanya ditunda. Jangan terlalu heboh, karena kita harus sadar dunia ini hanyalah tempat sementara. Tapi mengalami Tuhan, seperti yang pernah saya saksikan, dia mengalami Tuhan melewati penyakitnya, walaupun tidak sembuh, tetapi dia tetap
setia di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Bukan harus kita sakit sembuh, tidak. Siapa yang kita kejar? Tuhan. Bahkan Tuhan pun rela mati. Karena apa katanya? Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Dalam sisi kemanusiaan Tuhan, dia mau lewati itu. Dia nggak mau dihukum mati. Karena dia Tuhan yang jadi manusia. Dia Allah 100%, manusia 100%. Dia mengalami sakit, dia mengalami rasa sakit hati ketika dia dicerca. Tapi dia Tuhan juga saudara. Ingat, itu pelajaran tentang kristologi. Ya, kita harus sadar. Bukan sandiwara. Kalau enggak ecek-ecek dia disalib saudara. Ya kan? Dia kan Tuhan. Tidak, karena dia Tuhan 100% dan juga manusia 100% untuk menebus dosa kita. Itu syaratnya saudara. Maka saudara hari ini pakai waktu ini untuk kita aminkan. Saya mau kejar Tuhan, berkat akan mengikuti saya. Katakan amin saudara. Ya. Yang kedua saudara, ya cepat saja. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 33. Ini satu ayat yang luar biasa, terkenal, tetapi kadang kalau enggak kita baca lupa juga. Berkat. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Amin saudara. Orang yang mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, pasti hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Iya. Nah ayat ini mau menjelaskan saudara, kita utamakan dulu kerajaan surga. Utamakan dulu mencari Tuhan, jangan dulu yang lain. Salah seorang pembantu rumah tangga, kalau dia ini pembantu rumah tangga ini hanya fokus kepada janji-janji tuannya, tetapi melupakan pekerjaan intinya, pembantu ini tidak menjadi pembantu yang berkenan di hati tuannya. Sama di hadapan Tuhan saudara. Kalau kita hanya fokus kepada janji Tuhan, lupa akan perintahnya, ya, cari dahulu kerajaan Allah, itu artinya saudara, kita ikut akan perintah Tuhan, taat. Tapi lupa akan janji Tuhan, lupa akan perintah Tuhan, tetapi kita ingat selalu janji Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang tidak dewasa saudara. Ya. Mana janji Tuhan? Selalu kita bilang, tetapi kita lupa lakukan apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Sehingga gak heran saudara, orang Kristen hanya kejar berkat, bahkan lupa perintah Tuhan. Ini yang kedua saudara, ya. Yang pertama tadi kejar pribadinya, yang kedua taati perintahnya. Janji pasti digenapi, amin saudara. Tapi kita, bagian kita adalah perintah Tuhan, ya. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Garis bawah itu saudara, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada tindakan yang kita lakukan, ya. Sikap orang mengasihi Tuhan, taat akan perintah Tuhan, ya. Kalau orang sudah melawan Tuhan, dia nggak mengasihi Tuhan itu. Kalau orang tidak pernah melakukan perintah Tuhan, dia bukan mengasihi Tuhan itu, ya. Itu aja tolak ukurnya saudara. Apa perintah Tuhan? Tadi 10 hukum Tuhan sudah dibacakan liturgis. Saya dengar itu, wah, karena di gereja saya jarang dibacakan itu. Teringat lagi saudara. Memang perlu dibacakan itu. Ya. Kadang-kadang juga kita sering tadi di ayat itu dibaca itu saya teringat, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini saya berpikir tadi saudara, waktu saya dibacakan itu, saya ada lata sedikit. Ada lata, tapi ini bukan saya buat-buat gitu. Karena dari dulu, dari orang tua diingatkan kepada saya. Seringkali saya saudara, ada sesuatu goncangan, saya langsung sebut nama Yesus. Sampai sekarang saudara, anak saya mau jatuh pun Yesus. Tapi saya tadi waktu dibaca itu, apakah ini termasuk menyebut nama Tuhan sembarangan? Ya. Lalu saya pikir juga saudara, kita harus jadi saksi. Saya pernah dulu di angkot bilang seperti itu. Waktu angkotnya sudah mulai mereng ke kiri sedikit supirnya, ya kan? Yesus.
Yesus. Orang lihat. Untunglah bapak ini bilang Yesus. Nggak jadi angkot ini balik, kira-kira gitu. Jadi kesaksian ya Pak ya. Jadi tapi maksudnya gini saudara, jangan kita terlalu remeh akan Tuhan, meremehkan Tuhan ya. Sikit-sikit demi Tuhan, itu salah satu ya. Kalau itu kan dibuat-buat ya, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tetapi saya mau kesaksian tadi itu ya saudara lah menilai, tetapi saya nggak buat-buat. Memang kalau ada kejadian yang saya rasa itu tidak dalam kesadaran saya sebut Yesus. 10 hukum banyak saudara. Mana yang kadangkala kita sulit lakukan? Mari saudara belajar. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Ya, saudara ingat, nggak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau nggak kita lakukan perintahnya. Apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, saya waktu khotbah di Pemuda, saudara, saya pernah bilang ini tentang orang yang mengasihi ya pasangannya. Orang yang mengasihi pasangannya pasti dia rela buat apa saja untuk kekasih hati. Sama seperti kita mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan minta yang panjang-panjang atau luar biasa. Baru Tuhan minta waktu kita berapa menit atau berapa jam untuk datang. Kita sudah hitung-hitungan untuk Tuhan. Saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, tunjukkan sikapmu di dalam engkau taat akan perintah Tuhan. Belajar untuk menaati perintah Tuhan. Ya. Ada firman yang berkata, kuk yang kupasang itu tidak berat. Beban yang kupasang itu tidak berat. Ya. Kita harus sama-sama belajar. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, perintah Tuhan harus kita pegang. Ya. Ada lagunya, bisa dinyanyikan dulu. Ya. Yang pertama tadi ingat lagunya saudara. Kalau ku hidup. Yang kedua, jadi kalau ingat khotbah saya, ingat lagunya aja saudara supaya hafal. Ku renung, itu G kali ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Stop. Ya, saya tahu saudara, tapi ya ku renungkan firman-Mu dan ku lakukan. Kalau hanya ku renungkan firman-Mu dan ku simpan dalam hatiku, gak jadi apa-apa saudara. Kalau tidak dilakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin saudara. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Maka di awal lagu itu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan firman-Nya saudara. Saya teringat saudara waktu Mazmur mencatat ya. Mari kita baca saudara, Mazmur 1 ayat 1. Ini selalu menjadi ayat emas saya. Kita baca ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat 2, demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba perhatikan ayat 3 saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin saudara. Ini menjadi kekuatan bagi kita saudara. Kalau melihat anak Tuhan di tengah tantangan, tadi doanya itu luar biasa, di tengah tantangan, bencana, virus corona, kalau lihat anak Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di masa sukar dia tetap kuat. Di masa orang sedang menangis dia bisa bertahan. Di masa orang sudah putus asa dia tetap berpengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya kita tetap berpegang teguh taat akan perintah Tuhan. Amin saudara. Ya.
Dua hal ini saudara menjadi kekuatan bagi kita, orang yang mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mencintai pribadinya, bukan sayang berkatnya, ya, bukan fokus kepada berkatnya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang merekam perintah Tuhan, bukan merekam janji Tuhan. Hanya merekam janji Tuhan membuat kita lupa akan melakukan perintah Tuhan. Mari kita berjuang saudara untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena tidak ada kata terlambat, karena Petrus pun akhirnya menyadari dan dia bertobat dan melayani Tuhan. Beribu-ribu orang bertobat. Saya saudara rindu kita sama-sama. Kita datang beribadah, kita datang memuji Tuhan, tetapi apakah sungguh-sungguh di dalam hati kita sudah mengasihi Tuhan? Orang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau hidup seperti Kristus, taat akan perintahnya. Kalau saudara belajar akan perintah-perintah Tuhan saudara, dialah guru yang agung, dialah guru yang luar biasa, dialah guru yang bisa mengajarkan yang tidak bisa orang pahami. Ya. Ketika engkau marah, ketika engkau merasa dendam dengan sesamamu, ada firman, ada ajaran yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Kalau Tuhan saja mengampuni engkau yang berdosa, kenapa kita tidak mengampuni orang yang berdosa? Maka selalu saudara harus ingat, ya, kalau engkau punya dendam dengan sesamamu, Tuhan saja mengampuni dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dua hal ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab zaman ini saudara banyak, saya katakan tadi, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tetapi tidak ditunjukkan dari sikapnya. Jangan kita nanti masuk ke dalam bagian banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan kita nanti masuk ke dalam bagian kita yang berseru Tuhan, tetapi Tuhan katakan, engkau lah lenyap daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang terdahulu menjadi terkemudian. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan, engkau tahu ya Tuhan, engkau tahu ya tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.